Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung satu persatu. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat Al-Furqan. Begitu dahsyatnya surat ini, dan ini merupakan mukjizat untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-seringlah membaca surat ini, ya, dan mengamalkan surat Furqan, sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas tentang surat Furqan. Surat Al-Furqan terdiri dari 77 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamakan Al-Furqan artinya pembeda, diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah, ya, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebatilan, kepercayaan kepada syirik. Lalu pokok-pokok isinya dalam surat Al-Furqan, satu, masalah keimanan. Allah Maha Besar. Berkah dan kebaikannya hanya Allah saja yang menguasai langit dan bumi. Allah tidak punya anak dan sekutu. Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah bersemayam di atas arsy. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang diutus ke seluruh alam. Rasul-rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah. Pada hari kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti belahnya langit, turunnya malaikat ke bumi, orang-orang berdosa dihalau ke neraka dengan berjalan atas muka mereka. Yang kedua, tentang hukum-hukum. Tidak boleh mengabaikan Al-Quran. Larangan menafkahkan harta secara boros atau kikir. larangan membunuh
atau larangan berzina. Kewajiban memberantas kekafiran dengan mempergunakan alasan Al-Quran, larangan memberikan persaksian palsu. Nah, ini juga dilarang. Yang ketiga tentang kisah-kisah. Kisah Musa alaihissalam, Nuh alaihissalam, kaum Samud, dan kaum Syuaib. Yang keempat dan lain-lain, celaan-celaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, keadaan-keadaan alamiah sebagai bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Sifat-sifat orang musyrik antara lain mempertuhankan hawa nafsu, tidak mempergunakan akal, sifat-sifat hamba Allah, dan yang sebenarnya. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Surat Al-Furqan mengandung penjelasan tentang kebenaran keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, dan mengemukakan pula kebatalan kemusyrikan dan kekafiran. Kejadian alamiah seperti pergantian siang dan malam, bertiupnya angin, turunnya hujan, dan lain-lain diterangkan Allah dalam surat ini sebagai bukti dari keesaan dan kekuasaannya. Akibat umat-umat yang dahulu yang ingkar dan menentang nabi-nabi dikisahkan pula secara ringkas. Pada bagian akhir, Allah menerangkan sifat-sifat yang terpuji dari hambanya yang beriman. Lalu ada enggak hubungan surat Al-Furqan dengan surat Asy-Syu'ara? Tentu saja ada. Satu, beberapa persoalan dalam surat Al-Furqan diutarakan secara luas di dalam surat Asy-Syu'ara, antara lain beberapa kisah nabi-nabi. Dan yang kedua, masing-masing dari kedua surat ini dimulai dengan keterangan dari Allah bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi alam semesta dan membedakan barang yang hak dengan yang batil, dan ditutup dengan ancaman kepada orang-orang yang mendustakannya. Oleh karena itu maka kita harus sering membaca surat Al-Furqan, karena betapa mendalamnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dan pelajaran buat kita yang masih hidup supaya kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca surat Al-Furqan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas karena Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.